Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Afkar, Stambuk B501-20166. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iza Nugra. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fatir Hidayat, Stambuk B501-20173. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung nilai keadilan. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dari norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Sekian. Terima kasih. Banyak para pihak yang sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesepakatan bersama, common platform, dan nilai integratif bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan bersama bahwa Pancasila sebagai ideologi negara inilah yang harus kita pertahankan dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan yang bangsa yang plural ini. Makna ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Tentang perwujudan Pancasila sebagai ideologi negara, yang berarti menjadi cita-cita penyelenggaraan bernegara terwujud melalui ketetapan MPR nomor 7 tahun 2001. Dalam ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa visi Indonesia masa depan terdiri atas 3 visi, yaitu visi ideal, visi antara, dan visi 5 tahunan. Visi ideal yaitu cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan alinea keempat. Dan visi antara yaitu visi bangsa Indonesia yang berlaku sampai dengan tahun 2020. Visi 5 tahunan yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam garis-garis besar haluan negara dalam kurung GBHN. Terima kasih. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa perkembangan pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno. Pancasila mengalami ideologisasi pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950. Nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih lebih tinggi menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Pada periode tahun 1965 sampai dengan 1965, pada periode tahun 1956 sampai dengan 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi demokrasi tersebut tidak berada pada kekuasaan rakyat, merupakan amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui dekret presiden. Pancasila sebagai ideologi negara. Orde Baru, pada awal kehadirannya, Orde Baru memulai langkah pemerintahannya dengan langgam libertarian. Orde Baru telah menggeser sistem politik Indonesia dari titik
ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi liberal. Akan tetapi, kenyataannya langgam libertarian tidak berlangsung lama. Sebab, di samping merupakan reaksi terhadap sistem otoriter yang hidup sebelumnya, sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru politik Indonesia. Setelah format baru terbentuk, sistem liberal bergeser lagi ke sistem otoriter melalui program P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila. Antara lain yaitu 1. Melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa dalam 32 tahun. Yang kedua, terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. Yang ketiga, adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara. Serta yang keempat, adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan yang terjadi di Timor Timur, di Irian Jaya, di Aceh, kasus di Tanjung Priok, kasus pengerusakan pada 27 Juli, dan lain sebagainya. Serta yang terakhir, perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi dan golongan minoritas. Era reformasi, Pancasila pada dasarnya dijadikan sebagai sumber moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, digunakan sebagai alat legitimasi politik. Semua tindakan dan kebijakan mengatasnamakan Pancasila, sedangkan kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila. Klimaks dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional sehingga munculnya gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, terutama di bidang hukum, politik, ekonomi, dan bangunan. Saya akan menjelaskan tentang era reformasi Pancasila. Pada era reformasi Pancasila sebagai interpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman itu. Pada era reformasi Pancasila sebagai reinterpretasi Pancasila, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Nilai-nilai ideologi Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut adalah nilai yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Yang pertama adalah objektif. Nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif yang berarti rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam. Pancasila yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. Nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif yang berarti keberadaan nilai Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai Pancasila dari bangsa Indonesia. Terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung dalam Pancasila, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki beberapa peran dan fungsi yang akan saya bacakan. Yang pertama, sarana pemersatu bangsa. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia.
Yang keempat, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang keenam, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.